Selamat pagi, saya ucapkan selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita menikmati sarapan rohani yang menyehatkan rohani kita pada saat pagi hari ini. Pada pagi hari ini, saya mengambil satu tema, nikmatilah berkat Natal. Puji dan syukur kepada Tuhan. Ya, biasanya kalau hari Natal, banyak orang-orang yang memberi bingkisan Natal itu berupa pastel dan mereka mengirimkan kepada sahabat-sahabat mereka sebagai satu tanda kasih ya. Juga mungkin dari mama, papa yang memiliki anak-anak, mereka juga mendapatkan hadiah. Juga anak-anak Pelnap juga mendapatkan hadiah dari guru-gurunya ya. Karena hadiah itu memberikan satu sukacita bagi yang menerimanya. Dan juga bagi yang memberinya itu sebagai tanda kasih, tanda cintanya kepada orang yang diberinya. Begitu juga Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Yesus datang lahir ke dunia, satu karya penyelamatan, penebusan dan penghapusan dosa. Umat manusia yang percaya kepadanya akan selamat ya, akan percaya akan namanya yang berkuasa, menerima dia sebagai juru selamat, dia akan selamat. Setiap perayaan Natal, kita mengingatkan akan kasih Allah yang begitu besar. Ya, saya akan bacakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, Dia mengutus anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, karena itu adalah kasih-Nya begitu besar, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dikatakan, tetapi untuk menyelamatkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita merasakan bahwa kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yesus menyerahkan tubuhnya untuk menyelamatkan kita. Saya akan bacakan lagi di dalam Efesus pasal 5. Ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Itulah persembahan Allah buat kehidupan kita. Dia begitu mengasihi kita, Dia juga mengajarkan kita tentang kasih. Supaya kita juga sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya mengucapkan, tapi dengan perbuatan yang nyata, mengasihi sesama kita sebagaimana Allah adalah kasih dalam kehidupan kita. Dia juga menyerahkan dirinya sebagai korban yang harum bagi Allah. Berarti kalau disebut korban yang harum itu berarti korban yang istimewa, yang sempurna dan tidak bercacat celah. Itulah hadiah, kado yang terindah dari Allah buat kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, itulah kado yang abadi, yang istimewa. Dia datang dengan kasih, Dia lahir, dan juga Dia mati, Dia bangkit, naik ke surga. Semua itu karena kasih-Nya kepada kita. Ia mempersembahkan tubuhnya, bahkan juga nyawanya buat kehidupan kita. Saya akan bacakan juga dalam Matius pasal 20
ayatnya ke-28. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari Yesus datang ke dalam dunia ini, bukan dia ingin dilayani, tetapi dia melayani kehidupan kita, bahkan dia memberikan nyawanya bagi kita sebagai korban tebusan. Kalau tadi dikatakan sebagai persembahan yang harum, bukan main ya, betapa besarnya kasih Allah kepada kehidupan kita. Kalau pada hari Natal ini, biasanya di rumah-rumah sibuk sekali, mungkin mempersiapkan makanan, mungkin juga mempersiapkan baju-baju yang baru, mungkin juga rumahnya dihias begitu cantik dengan pohon-pohon Natal yang berkelap-kelip, bahkan juga makanan-makanan yang lezat-lezat sudah ada dipersiapkan untuk menyambut saudara-saudara, juga menyambut teman-teman yang hadir dalam rumahnya. Bahkan juga mungkin ada yang bertukar kado-kado ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita merasakan kasih-Nya yang begitu besar buat kehidupan kita. Pada tahun ini, Natal ini, kita juga merasakan karena cintanya Tuhan yang begitu besar, kita bisa melihat keadaan di negeri kita. Di tahun yang sudah Natal, Desember ini sudah tiba Natalnya, tetapi kita lihat sekeliling kita yang sangat menyedihkan. Banyak terjadi bencana, gempa bumi, banjir, tanah longsor, bahkan ada gunung meletus. Tetapi Allah yang begitu besar dengan kasih, Dia datang ke dunia ini, Dia sebagai korban, sebagai persembahan, sebagai kado yang indah, sebagai cintanya yang begitu besar buat kehidupan kita. Dia datang untuk memberikan satu kedamaian dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam Lukas pasal 19 ayat yang 10, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kita tahu di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan segala masalah, kesusahan, banyak sekali bencana, tetapi Yesus datang. Dia mengasihi kita, Dia mencari yang terhilang dalam hidup di dunia ini. Dia mencari pada milik kepunyaannya, Dia ingin menyelamatkan, Dia sudah memberikan nyawanya menjadi korban tebusan bagi kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyadari betapa besar kasih-Nya buat kehidupan kita. Saya akan bacakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dari digambarkan tadi bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, tetapi Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita tahu betapa berkat-Nya, kasih-Nya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Tapi Dia datang, Dia bukan untuk melayani, tetapi untuk melayani kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia memberi satu pengharapan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Itulah berkat Natal yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita. Biarlah Yesus tinggal di dalam hati kita sebagai satu berkat yang besar buat kehidupan kita, yang memimpin langkah-langkah hidup kita untuk meneruskan di tahun-tahun yang akan datang. Dan biarlah Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita dengan hati yang berkenan kepada Tuhan dan hidup kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kita tetap bersyukur atas kasih dan rahmat-Nya dan damai sejahtera, sukacita, karya,
penyelamatan dan berkat Natal hingga dalam hidup kita merasakan kasih-Nya di sepanjang tahun ini dan sampai kita menantikan kedatangannya kembali. Berkat Tuhan selalu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Biarlah berkat renungan firman Tuhan boleh membangun iman kita dan kita tetap merasakan kasih Allah tinggal dalam hati kita. Dan kita boleh memberikan kasih kita juga kepada sesama kita supaya benar-benar hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah berkat Natal yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari Natal, kiranya damai Natal surga dan Natal yang Tuhan berikan kepada kita, damai sejahtera tetap ada di dalam hati kita. Terima kasih, kiranya renungan sampai di sini dan boleh memberkati kita semuanya. Amin.